Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas semua nikmat karunia. Mudah-mudahan semua itu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang setia dengan dakwahnya dan siapa saja di antara umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, mohon maaf, tema kita tentang bulan kedua dari bulan penanggalan Hijriah, yaitu bulan Safar. Kita memasuki penggalan pekan akhir dari bulan Safar, bulan setelah Muharram sebelum Rabiul Awal. Safar di penggalan akhir ini ada ritual yang dilakukan oleh masyarakat kaum muslimin khususnya di Asia dan lebih khusus di Indonesia, yaitu tradisi ritual Rebo Wakasan. Mungkin ada yang pernah dengar tentang ritual ini, ritual menolak bala di bulan Safar. Karena menganggap bahwa bulan Safar itu adalah bulan bencana, bulan sial. Sehingga di Rebo terakhir di bulan Safar sampai nanti datang Jumat Kliwon, ritual tolak bala itu dilakukan karena itu merupakan puncak bala, puncak musibah bencana yang terjadi pada bulan Safar. Safar artinya sial. Jadi memang ini sejak masa bangsa Arab terdahulu, bulan Safar itu dianggap sebagai bulan sial. Dalam lisanul Arab disebutkan li'isfari Makkah min ahliha ila safar. Pada bulan Safar ini orang-orang Mekah mengosongkan Mekah. Mereka pergi meninggalkan Mekah karena mereka punya mitos bahwa bulan ini bulan sial. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sial ini bahasa Arab. Jadi jangan juga telinga kita kurang nyaman mendengarkan kata sialan. Sialan itu bahasa Arab. Sola yasilu sialan, artinya aduh tertimpa musibah. Kita banyak sekali bahasa yang kita pergunakan itu bahasa Arab. Kalau kita anti Arab agak susah nanti kita bicara. Bahasa Arab itu masuk dan teradopsi dalam semua level dan kelas. Ada anak-anak yang biasa nongkrong di pinggir jalan bilang itu mobil zigzag. Zigzag itu bahasa Arab. Zikop, zigzag. Artinya ya begini. Itu bahasa Arab. Ibu-ibu di dapur bilang lezat. Lezat itu bahasa Arab. Lazizah, lezat. Para politisi bilang kursi, itu bahasa Arab. Memperebutkan kursi, kursi bahasa Arab.
Tidak ada bahasa Indonesianya, adanya bahasa daerah dingklek. Kalau orang Jakarta bilangnya jejengkok, bangku bahasa Portugis, bang. Jadi nggak ada bahasa Indonesia. Nah, sial, kita sering dengar kalimat ini, menurut telinga kita kayaknya kurang nyaman. Orang bilang sialan, sialan. Ternyata sialan itu adalah bahasa Arab, sola yasil sialan. Artinya, aduh tertimpa musibah. Ini bahasa Arab yang juga dimengerti oleh orang Arab. Ada bahasa Arab kita yang tidak dimengerti oleh orang Arab. Yang ekstrim itu halal bihalal. Menurut orang Arab, halal bihalal itu saling membunuh. Sementara kalau kita halal bihalal itu saling memaafkan. Itu kontras. Makanya guru saya kata, apa tradisi kalian setelah bulan Ramadan halal bihalal? Jabat gitu. Dahsyat betul itu dia. Kalian habis puasa saling membunuh. Oh bukan, Ustaz, saling memaafkan. Oh, artinya halal bihalal itu menurut orang Arab saling membunuh, menurut kita saling memaafkan. Nah, jadi Safar artinya bulan sial. Sehingga orang-orang berupaya untuk menghindari bulan Safar. Tidak menikah di bulan Safar, tidak melakukan hajatan di bulan Safar, tidak melakukan berpergian di bulan Safar. Mitos ini terus menyebar, meluas sampai juga di kita. Dan kadang akhirnya kita menambah inventarisasi mitos sial, sehingga keyakinan kita sebagian agak susah untuk melepaskan mitos-mitos itu. Misalnya rumah kita dapat nomor 13, itu berat sekali, kadang mengkompromikannya agak lama. Ini rumahnya nomor 13, kita mengkompromikannya enggak sederhana. Nomornya nomor 4. Atau kita menggunakan pakaian warna tertentu. Ketika menggunakan pakaian warna tertentu mendapatkan bencana, itu yang menjadi identifikasi kita. Ini gara-gara warna pakaian kita salah. Jadi mitos-mitos yang sedemikian rupa itu merambah sampai di kita dan juga sampai di zaman kita. Maka Nabi SAW mengingatkan mitos-mitos ini dalam kaidah bahasa Arab namanya tiarah. Namanya tiarah. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la adwa wala tiyar wala hamah wala safar wa firr minal mazmum kama tafirru minal asad. Tidak ada adwa. Adwa ini menganggap bahwa kita tertular penyakit itu karena kondisi yang sial. Ini kita kena penyakit adwa, ketularan. Jadi ketularan sial. Wala tiyar,
Juga tidak ada mitos-mitos siap, kata Nabi. Wala hamah, dan juga tidak ada hamah. Hamah itu tanda-tanda yang kita sebut, yang kadang-kadang itu bertanda positif, kadang-kadang juga bertanda negatif. Misalnya kita yakin di rumah kita kedatangan kupu-kupu. Tidak sebagian di antara kita yang merasa senang, alhamdulillah ada tamu datang. Ada rasa bahagia, tapi itu sesungguhnya Nabi menyebutnya hamah. Malam-malam kita dengar bunyi burung gagak di atas atap rumah kita. Lalu kemudian kita telusuri, siapa nih yang akan mendapatkan bencana? Itu namanya hamah. Ada satu keyakinan bahwa tanda-tanda yang dialami oleh seseorang itu mendapatkan musibah dan bencana. Wala safar, kata Rasulullah. Juga tidak ada bulan siang. Maka Nabi SAW langsung praktekkan untuk membuktikan bahwa apa yang beliau ucapkan itu menjadi motivasi dan inspirasi yang kuat. Apa pembuktiannya? Nabi menikahi Khadijah radhiyallahu anha di bulan Safar. Nabi menikahi Khadijah istrinya di bulan Safar. Nabi menikahkan putrinya Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib di bulan Safar. Dan Nabi berangkat pergi hijrah dari Mekah ke Madinah di bulan Safar. Dan Nabi SAW buktikan bahwa Safar bukanlah bulan siang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang sedemikian rupa ini sesungguhnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita seperti yang kita baca di dalam surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat ke-11. Di sana dikatakan, ma asaba min musibatin illa bi'iznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah dan bencana kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah petunjuk untuknya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan prinsip orang-orang yang beriman tentunya. Dulu ada sahabat Rasulullah SAW yang terakhir hidup. Sahabat Rasulullah SAW ini dalam riwayat jumlahnya 114.000 orang disebutkan dalam beberapa referensi. Dan dinukilkan sahabat yang terakhir hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz namanya Abu Kilabah Al-Jurmi. Abu Kilabah Al-Jurmi. Sahabat ini tinggal akhirnya di Amish, perbatasan Mesir. Itu dijumpai oleh seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Muhammad. Tabi'in ini sampai ke wilayah Amish di perbatasan Mesir. Ketika dia melihat ada gubuk di padang pasir yang tandus, dia tertarik. Gubuk apa ini? Dia masuk ke dalam, ternyata ada orangnya. Dia saksikan kondisinya, badannya lumpuh, kakinya lumpuh, tangannya tidak berdaya, tapi ucapannya hanya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kaget dia. Tabi'in Abdullah bin Muhammad ini kan,
Saya saksikan badannya dalam kondisi yang seperti itu, tapi ucapannya bukan ucapan ya Allah, astagfirullah. Tidak, tapi ucapannya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga kata Abdullah bin Muhammad, saya heran, engkau dalam kondisi seperti ini, kok ucapannya malah memuji Allah, bertahmid. Siapa engkau sesungguhnya? Kata dia, kenikmatan yang kita rasakan itu jauh lebih banyak daripada sesuatu yang tidak membuat kita nikmat. Maka tetapkanlah selalu mengucapkan alhamdulillah. Kamu di rumah begini, seperti ini kondisi kehidupan kamu bertahmid terus kepada Allah. Iya, memang saya di rumah saja beberapa hari yang lalu saya senantiasa diantar ke masjid, tapi beberapa hari ini anak saya tidak mengantar ke masjid. Kalau boleh saya minta tolong carikan anak saya. Kemana dia? Kok tidak mengantar saya ke masjid? Akhirnya Abdullah bin Muhammad cari-cari anaknya, dan ternyata dia temukan anaknya dimakan singa. Ya Allah, ternyata anak yang biasa mengantar orang tuanya ke masjid itu dimakan singa. Lalu gimana kalau nanti menyampaikan anaknya dalam kondisi meninggal dimakan singa? Dia pun datangi lagi gubuk orang ini. Lama cerita-cerita, akhirnya ditanya, gimana anak saya sudah kamu cari belum? Langsung gimana jawabannya? Tabi'in Abdullah bin Muhammad cerita tentang kisah Nabi Ayub. Diceritakan tentang kisah Nabi Ayub. Akhirnya kata orang ini, iya saya sudah membaca kisah Nabi Ayub. Lalu disampaikan, anakmu dimakan singa. Kata dia, alhamdulillah. Kaget Abdullah bin Muhammad. Loh, kok alhamdulillah? Kata dia, dengan saya bersyukur kepada Allah mendengarkan nasib anak saya dimakan singa, saya bersyukur kepada Allah, saya tidak meninggalkan keturunan yang bermaksiat kepada Allah. Kaget, ya Allah, saya tidak meninggalkan keturunan yang bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi kenapa engkau mengucapkan alhamdulillah? Bukankah Nabi juga mengajarkan semua keadaan ucapkanlah alhamdulillah? Tidak lama kemudian orang ini meninggal dunia. Nah, repot ini Abdullah bin Muhammad sendirian menyelesaikan orang ini dalam kondisi lumpuh, sakit. Bagaimana menyelesaikan jenazahnya? Akhirnya dia keluar gubuk, berharap ada orang yang lalu lalang di depan gubuknya. Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada yang lewat. Ada dia sampaikan, tolonglah saya, tolonglah saya. Ada apa? Orang yang ada dalam gubuk ini meninggal dunia, tolong selesaikan, kita selesaikan jenazahnya. Akhirnya dia masuk ke dalam gubuk itu. Betapa kagetnya orang yang lewat ini melihat wajah orang yang dalam gubuk itu. Subhanallah, beliau yang kita cari-cari selama ini. Siapa dia? Dia Abu Kilabah al-Jurmi, sahabat Nabi yang dikirim ke Mesir. Dulu waktu awal-awal dia dikirim ke Mesir ini untuk menjadi qadhi, menjadi ahli hukum. Tapi kemudian dia tidak kita dengar, dan ternyata dalam kondisi seperti ini dia mendapatkan akhir kehidupannya. Maka kemudian orang-orang menyebutnya, kamu tahu orang ini? Tidak. Dia adalah Abu Kilabah al-Jurmi, sahabat Rasulullah SAW. Dan ditelusuri dalam silsilah sahabat ditemukan bahwa Abu Kilabah al-Jurmi ini merupakan sahabat terakhir Rasulullah SAW yang meninggal dunia. Nanti bisa di searching di Google, Abu Kilabah al-Jurmi. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita merasa yakin bahwa apa yang terjadi pada diri kita karena kehendak Allah Subhanahu wa taala,
maka itulah yang kita pergunakan, itulah yang kita pakai, yang menguatkan diri kita. Dengan kondisi yang semacam ini, Nabi SAW memberikan tipsnya. Apa yang mesti kita lakukan ketika kita mendapatkan suasana yang tidak menyenangkan itu? Nabi memberikan tipsnya kepada diri kita tentang bulan Safar ini. Beliau ingatkan, lawanlah perasaan kita tentang mitos kesialan ini dengan menguatkan tawakal. Dikatakan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, an Abdullah bin Daud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Tidak akan timbul dalam perasaan yang kita miliki ini kecuali Allah akan menghilangkan kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tawakal itu diawali dari ikhtiar basyariah kita, upaya kemanusiaan kita yang sempurna, bahwa kita betul-betul menjalankan usaha kita secara maksimal. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal menyandarkan sepenuhnya kepada Allah adalah sikap yang keliru. Sebagaimana yang Nabi sebutkan, seorang sahabat Badui datang ke Masjid Nabawi membawa onta, sampai di depan masjid langsung dia lepas ontanya itu dan berjumpa dengan Rasulullah. Nabi melihat itu, Nabi sampaikan kepadanya, ikilha summa fatawakkal Allah. Ikat dulu onta kamu, baru bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi meluruskan cara pandang yang keliru tentang tawakal. Tawakal itu harus dikuatkan dengan ikhtiar basyariah kita. Maka kita menjalankan protokol kesehatan ini dalam rangka ikhtiar basyariah kita. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi mengajarkan kepada diri kita tentang al-fa'l. Al-fa'l. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tiyara wa khairuha al-fa'l. Qalu wa mal fa'l? Qala al-kalimatu as-salihah yasma'uha ahadukum. Kata Nabi, tidak ada mitos sial, tidak ada. Dan sebaik-baik perasaan itu adalah al-fa'l. Sahabat bertanya, apa itu al-fa'l ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, al-fa'l itu adalah kalimat positif. Kalimat positif yang kita sampaikan, sehingga kalimat positif ini menjadi inspirasi ruh dalam interaksi pergaulan kita. Kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang baik ini yang mempengaruhi kehidupan kita sesungguhnya. Maka Nabi SAW mengajarkan, selalu sebarkan kebaikan, sebarkan kalimat-kalimat positif, agar hal-hal yang tadinya menakutkan kita karena mitos-mitos yang terjadi di sekitar kita dapat kita tepiskan dengan senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu jangan sampai kondisi yang kita alami dengan merebaknya berbagai macam bencana membuat kehilangan gairah hidup kita, kehilangan candaan kita, kehilangan santai interaksi antar kita. Nabi SAW mengingatkan agar kalimat-kalimat yang baik itu menjadi motivasi. Apalagi perilaku karakter dalam kaidah kehidupan kita tidak boleh dimatikan.
Dia harus hidup, tumbuh dan berkembang. Makanya di dalam karakter para sahabat Nabi ada banyak karakter para sahabat, dan Nabi SAW menerima karakter itu. Bahkan ada sahabat Nabi yang kalau bercanda itu keterlaluan bercandanya, tapi Nabi SAW menerima karakternya. Ada sahabat Nabi namanya Nuaiman bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat ini tukang bercanda, dan kadang-kadang bercandanya keterlaluan, tapi Nabi SAW tetap menerimanya. Suatu ketika dalam perjalanan ke Syam, ada orang yang ditugaskan oleh Abu Bakar Siddiq untuk menjaga konsumsi. Ketika dalam kondisi perjalanan yang lapar, Nuaiman ini minta konsumsinya. Ayo konsumsinya dibagi, saya sudah lapar. Enggak, Abu Bakar belum memerintahkan. Minta lagi, enggak dikasih juga. Maka kata Nuaiman, saya kerjain kamu. Setelah itu Nuaiman datang ke pasar Badui. Dia sampaikan, kau, saya punya budak, saya mau jual budak saya. Tapi budak saya ini ngoceh terus dia senangnya. Dia akan bilang dia bukan budak. Berapa harganya? Pokoknya bagus dia budak ini. Kalau Badui dengar kata budak senang dia, karena nanti akan dipekerjakan. Akhirnya diunjukin tuh budak saya tuh. Maka senang sekali melihat kondisi orang ini, sahabat ini. Badui-badui itu langsung menyelesaikan transaksinya. Dibelilah dia. Sahabat ini dibeli menjadi budak. Kata sahabat ini, saya bukan budak, kenapa saya dibawa? Kata Tuhan kamu banyak ngomong. Jadi saya nggak perlu saya dengar kamu banyak ngomong budak. Dia teriak-teriak lagi, saya bukan budak, benar tuh kan, benar kata Tuhan kamu banyak ngoceh sih kamu. Dia benar, ikut saya. Lihat, bercandanya keterlaluan. Sampai kemudian Abu Bakar datang. Mana yang biasa jaga konsumsi? Kita udah jam segini kok konsumsi belum dibagi. Udah ada di pasar budak ya. Abu Bakar kaget gitu. Kok sama segitu tuh? Habis nggak bagi-bagi, saya kerjain aja dia. Nuaiman yang cerita begitu, Abu Bakar pun tersenyum mendengarkan ceritanya. Wah, kebangetan gitu. Akhirnya dia samperin dan dia bebaskan sahabat yang ditegaskan menjaga konsumsi itu. Jadi karakter-karakter yang sedemikian rupa di kalangan sahabat Nabi tetap ada dalam situasi apapun, dan Nabi pun menerimanya. Makanya tidak heran kita kadang-kadang perlu juga baca Abu Nawas untuk membuat rehat jiwa kita. Alhamdulillah muncul lagi rasa bahagia ketimbang ketika kita mendengarkan kalimat-kalimat informasi yang menakutkan. Makanya ada cerita Abu Nawas jalan berbarengan dengan Einstein. Yang satu orang cerdas, yang satu orang cerdik. Lalu disebutkan dalam judulnya, siapa yang lebih hebat, orang cerdas atau orang cerdik? Dalam suatu ketika dalam perjalanan itu menjemukan, kata Einstein, bosan kita, mau nggak kita tebak-tebakan Abu Nawas? Oke, katanya. Kalau kamu nggak bisa menjawab pertanyaan saya, kamu bayar $5. Tapi kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan kamu, saya bayar $500, kata Einstein. Karena dia IQ-nya di atas rata-rata kebanyakan orang. Oke, kata Abu Nawas. Mulailah Einstein ini nanya, Abu Nawas, berapa jarak antara bumi ke bulan? Lama Abu Nawas merenung, akhirnya dia ambil merogoh kantong, dikeluarkan $5. Tandanya aman, Abu Nawas tidak bisa jawab. Menang dia. Sekarang tidak kamu. Akhirnya kita Abu Nawas coba jawab. Binatang apa kalau naik gunung kakinya 3, kalau turun kakinya 1? Cari-cari referensi dan temu juga tuh Einstein. Dia
binatang apa ini? Kalau naik gunung kakinya 3, kalau turun kakinya 1. Akhirnya nyerah dia, nggak bisa jawab, dikasih uang $500 ke Abu Nawas. Einstein akhirnya penasaran, emang binatang apa sih? Kalau naik gunung kakinya 3, kalau turun kakinya 1. Abu Nawas langsung keluarkan uang $5. Rupanya dia juga nggak bisa jawab, tapi tetap untung banyak, dia masih ada 490. Nah ini nah jadi al-fa'lu al-khair, kalimat positif itu kalimat yang harus kita suarakan, sehingga yang kita dengar adalah optimisme. Optimis tidak membuat kita merenung, tidak membuat kita merenung, tidak membuat diri kita berkecil hati. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. La adwa wa la tirah wa uhibbul fa'la salih. Aku lebih menyukai kalimat-kalimat yang positif. Tips yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi di bulan Safar ini adalah banyak-banyak membaca doa. Apa doa yang diajarkan Nabi di bulan Safar? Nabi mengajarkan doa, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan-Mu, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau takdirkan, dan tidak ada sembahan selain diri-Mu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka memperbanyak doa kita di bulan Safar yang hari ini memasuki tanggal 24 Safar, pekan terakhir di bulan Safar. Dan pekan terakhir di bulan Safar ini mitos di kalangan masyarakat luas, termasuk juga kita di Indonesia, merupakan puncaknya bala, puncaknya musibah, puncaknya bencana. Sehingga ritual rebok wakasa di beberapa daerah itu menjadi ritual tolak bala dengan segala macam aktivitas ritualnya. Maka Nabi mengingatkan kita tentang hal yang semacam ini, la adwa wa la tiarah wa la hammah wa la safar. Karena itu menjalankan 3 tips yang diajarkan oleh Nabi, senantiasa berupaya meyakini bahwa tawakal kepada Allah merupakan sandaran yang kuat. Kemudian kita membahasakan bahasa yang positif, yang optimis, sehingga semua hal-hal yang mungkin kita takutkan dan kita cemaskan tidak terjadi. Lalu yang ketiga, kita banyak-banyak berdoa, doa bulan Safar. Allahumma la khairu illa khairuk, wa la tayru illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi diri kita, lalu memberikan kesehatan sempurna untuk kita semuanya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan. Falyatafadhal masykuran. Silakan.